Jadi saudara, ada gambaran begini, papan proyek perumahan. Ada tulisan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ada dua pengertian. Yang tersurat, Anda nggak punya kepentingan, jangan masuk. Itu tersurat tuh. Tapi yang tersirat, Anda boleh masuk karena Anda punya kepentingan. Bener nggak? Bener nggak? Yang tidak berkepentingan dilarang, maknanya ada yang nggak ditulis tapi ada di bawahnya. Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk. Bener nggak? Tuh, hadis begitu. Perhatiin di sini, biar kita paham. Ini kaidah hebat, biar kita nggak salah dan nggak gampang jadi orang hidup begini-begini. Biar kita duduk. Kata Nabi, siapa orangnya mengadakan hal baru di dalam agama kami, sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, tidak ada sumber dari agama, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara baru yang tidak ada payung hukum dari Islam. Itu namanya bid'ah. Tapi ada makna di baliknya. Siapa orang mengadakan hal baru tapi ada dalil dari Islam, maka itu tidak ditolak. Artinya bukan bid'ah. Tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis kelima, yaitu datangnya daripada Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, Ummu Abdillah. Julukannya Ummu Abdillah, kunyahnya Ummu Abdillah Aisyah, nama aslinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan pada agama kami ini akan sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, dan pada riwayat yang lain bagi Imam Muslim bunyinya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan akan satu amalan yang tidak ada dalil atas amalan itu oleh agama kami, tidak ada agama kami memiliki dalil atasnya, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki hadis kelima dari 42 hadis
yang ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah ini. Hadisnya datangnya daripada sahabat Nabi, anak dari sahabat Nabi, juga istrinya Nabi, yakni Sayyidah Aisyah, anaknya daripada Sidi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Istrinya Nabi itu disebut Ummul Mukminin, ibunya kita-kita orang beriman. Ummul Mukminin. Siti Aisyah ini tidak punya anak sampai wafat, tapi julukannya ibunya Abdullah. Kenapa disebut begitu? Oleh karena Siti Aisyah ini punya saudara sebapak lain emak, yaitu Siti Asma. Asma ini nikah sama Zubair, punya anak namanya Abdullah bin Zubair yang ngasuh Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini disebut ibunya Abdullah. Siti Aisyah ini adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi sesudah Siti Khadijah Al-Kubra. Karena selepas Siti Khadijah meninggal, lalu Nabi nikah dengan Siti Aisyah ini. Istrinya Nabi itu banyak, jumlahnya ada 11. Istrinya Rasulullah tuh jumlahnya ada 11. Semasa hidup Nabi meninggal dua. Artinya Nabi ditinggal wafat oleh bini. Satu Siti Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Siti Zainab binti Khuzaimah. Dua ini wafat, nabinya masih hidup. Namun ketika Nabi meninggal dunia, istrinya Nabi tinggal 9. Istrinya Nabi. Khususiat dari Allah buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya lebih daripada 4. Kalau buat umatnya boleh diizinkan menikah, batasnya sampai 4. Begitu, 4. Begitu. Yang oleh teman-teman itu diterangkan, kalau ada orang istrinya 4 disebutnya Superman. Namanya Superman. Begitu. Namanya manusia super. Begitu namanya. Bila dia 3, namanya disebut gentleman. Kalau istrinya 3 gitu. Begitu. Kalau ada orang itu istrinya 2, itu disebutnya real man katanya. Begitu. Nah, kalau istrinya 1, cemen katanya. Apaan? Iya, cemen. Begitu. Kalau belum punya, sorry men. Gitu. Kalau belum punya, begitu.
Jadi waktu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tinggal 9. Siti Aisyah, Siti Maimunah, Siti Sofia, Siti Hafsah, Siti Hindun, Siti Zainab, Siti Zuwairiyah, Siti Ramlah, dan Siti Saudah. 9. Dari semua istrinya Rasulullah SAW yang gadis 1, yang lain janda, yaitu Siti Aisyah. Maka bapaknya Aisyah ini nama aslinya Abdullah. Bapaknya Siti Aisyah itu nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah aslinya. Karena Siti Aisyah ini gadis itu bahasa Arabnya bakar. Maka abahnya Siti Aisyah itu disebutnya Abu Bakar. Bapaknya gadis. Sebab istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, tidak lama, tidak nyampe setahun, bulan Syawal, tanggal bulan Syawal, dinikahilah Siti Aisyah tahun ke-12 kenabian. Dinikahi sama Nabi. Saat itu umurnya 7 tahun. Siti Aisyah umurnya 7 tahun. Beda dengan kita orang. Kalau kita sama orang Arab bongsor. Orang Arab, dia aja itu pemain voli orang luar negeri itu. Umurnya baru 16, tinggi-tinggi. Deh. Jadi Siti Aisyah ini dinikahi pada bulan Syawal. Makanya di antara ajaran Islam tuh sunat nikah pada bulan Syawal. Sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Siti Aisyah bulan Syawal. Kalau saudara mau nikah bulan Syawal, yang bagus tanggal berapa? Kalau ditanya begitu, ini mah menurut saya tanggal 1 malam takbir. Itu yang bagus. Begitu. Jadi saudara mau beliin baju, udah dibeliin sama babanya. Kalau dibeliin baju baru ya kan? Iya, baru tanggal 20 beliin. Begitu. Mau beli bikin opor ayam, tiap rumah juga punya. Jadi kan saudara nggak ngeluarin duit banyak. Aman ya katanya. Aman begitu. Bulan Syawal Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Ada rahasia. Kenapa Siti Aisyah dinikahi masih kecil? Ini adalah rahasia Allah. Karena Allah ini yang nyuruh nikah dengan Siti Aisyah. Jadi di antara rahasianya, pintu hukum Islam khususnya keterkaitan dengan kewanitaan banyak lewat jalur Siti Aisyah. Jadi kalau istri kiai itu masih muda, orang-orang tuh gampang nanya. Begitu. Bahasa gampang kita, Neng, tanyain nama laki lo. Kalau begini-begini nih keluar darah nih, apa yang dilarang, apa yang boleh? Dia nanya. Bocah, enggak sungkan nyuruhnya. Wong masih kecil. Jadi pintu banyak. Jadi sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis berkenaan hukum. Dan ada rahasianya juga. Siti Aisyah udah gadis, enggak punya anak. Sehingga fokus pada mengambil cahaya Nabi Muhammad. Begitu.
tidak kurang dari 1210 hadis. Minal muksirat, perempuan yang banyak ngajar, hebat, adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Karena itu ada rahasia kawin kecil ini. Kecil. Jadi gampang menyerap. Jadi tahu segala macam ajaran dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi gampang untuk menyerap ajaran-ajaran Siti Aisyah. Ini perintah Allah nikah Siti Aisyah ini. Dalam satu riwayat hadis, ketika Sayyidah Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, Nabi bersedih. Duda harus ngurus anak 6 kala itu masih 6. Karena di Siti Khadijah 6, 2 laki 4 perempuan. 2 laki dari Siti Khadijah nih, 2. Jumlah anaknya Nabi 7, 3 laki 4 perempuan. Cuman 3 ini, yang satu bukan Siti Khadijah, Siti Maria Al-Qibtiyah, Siti Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril. Bilang kata Jibril, ya Muhammad, inna Allah subhanahu wa ta'ala yukri'uka salam. Allah kirim salam kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Allah bilang salamnya, inni zawwajtukal bikra allati tushbihu hadhihi surah fis sama. Aku kawinkan kamu, kata Allah, dengan gadis yang gambarnya kayak begini, yang rupanya kayak ini. Diunjukin rupanya teman Nabi. Ditanya-tanya Nabi, siapa ini? Anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah ini perintah dari Allah. Nabi menikah dengan Siti Aisyah ini. Ketika Nabi tanya sama sahabat, ada nggak yang rupa kayak begini? Membawa lembaran. Udah ada foto? Udah belum ada foto? Kayak begini. Hebat nggak tuh malaikat? Itu sih anaknya Abu Bakar, Aisyah, begitu. Yang akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun awalnya bertanya kepada Nabi. Nabi, Aisyah masih kecil, baru 7 tahun. Jadi istri, nggak bisa ngurus laki. Kata Nabi, kalau dia tidak layak, tidak mungkin Allah suruh kami menikahi Siti Aisyah. Benar saja, Siti Aisyah nggak punya anak, belajar banyak sama Nabi. Apa aja Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala hebat, guru daripada para sahabat. Ini Siti Aisyah ini, biar kita tahu, di antara amaliyahnya adalah sawwamatud dahr. Siti Aisyah ini saban harinya puasa seumur umur, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Izin nama Nabi, sama lakinya mau puasa, puasa saban hari, puasa terus. Apa artinya begitu? Ini Siti Aisyah ini lakinya Nabi, lakinya yang punya syafaat. Enggak kemudian tidur-tiduran, laki gua kiai, begitu. Kagak. Kudu berjuang kalau masuk surga mah.
Nggak bisa dengan kesolehan laki lalu kita nggak ibadah, kita masuk surga. Nggak nemu. Adakah ketemu? Bisa ada. Bila apa bisa ada? Bila begini, bila ditemukan ada teman kita makan yang kenyang kita. Ada nggak begitu tuh? Ada nggak? Maka yang makanlah yang kenyang. Kalau kita nggak makan, iya, yang masuk surga yang ibad, walaupun kita saudaranya, anaknya dari bapak kita. Kalau kita kagak makan mah, iya nggak kenyang. Kalau nggak ibadah ya nggak bisa. Itu Siti Aisyah aja puasa terus. Saban hari. Itu yang istrinya Nabi. Bapaknya adalah sahabatnya Rasulullah. Bapaknya sahabat tertingginya sahabat Abu Bakar, sahabat hebat. Nabi di Mekah dia ada, Nabi hijrah dia juga yang nemenin jalannya, Nabi di Madinah dia juga yang nemenin. Tapi ibadah lah kita, anak Nabi bukan, ponakannya bukan, mertua bukan, cucu bukan, lalu kagak ibadah, rugi. Ibadah puasa, apalagi sekarang kita udah masuk bulan Dzulhijjah, puasa. Kata Nabi, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah ta'ala fiha min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang mana amal soleh paling Allah demenin dikerjakan di hari itu selain daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin asyarin wasyaf'i wal watr, demi terbit fajar tanggal 1 Dzulhijjah, demi 10 malam daripada malam Dzulhijjah, malam mustajab. Allah pakai demi, sumpah, demi genap tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Adha, wal watri, demi ganjil tanggal 9. Ini luar biasa. Bahkan Nabi pun, kata Siti Hafsah, puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 enggak pernah enggak kalau sudah bulan Dzulhijjah. Itu Nabi, karena ganjarannya seharinya sama dengan setahun gitu tuh. Ya'dilu siyamu kullin minha bisiyami sanatin wa qiyamu lailatin minha biqiyami lailatil qadri. Puasa sehari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 sama percis ganjarannya seperti orang puasa setahun seharinya. Dzulhijjah gedenya kayak apa? Dan sholat malamnya biar kata 2 rakaat, apalagi lebih dari 2, sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Ini malam mustajab, layalil ashri lailatul ijabah, malam-malam 10 pertama Dzulhijjah tuh malam mustajab doa. Banyak yang harus dikerjakan oleh muslim di 10 pertama Dzulhijjah. Dia banyakin sholat malam, dia puasa, dia zikir dan doa karena manjur, dia taubat yang benar, dia ngurban nanti. Tentu yang tertingginya adalah ibadah haji. Siti Aisyah ini orang yang gemar daripada puasa, padahal istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita mau nyontoh Siti Aisyah ya kita kudu rajin puasa. Kudu rajin puasa.
Ulama memuji tentang Siti Aisyah. Saking banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, 1210 hadis. Kata Imam Zuhri, andai seluruh istrinya Rasulullah dikumpulin ilmunya dalam satu piring, satu tempat, dan ilmunya Siti Aisyah ditaruh satu tempat, masih banyakkan ilmunya Siti Aisyah. Saking alim luar biasa daripada Siti Aisyah ini. Pokoknya jumlah hadisnya 1210 hadis. Siti Aisyah wafat dalam usia 66 tahun. Meninggal tahun 58 Hijriah. Makamnya di Baqi'. Inilah perempuan hebat. Layak kita baca Fatihah malam hari ini untuk Sayyidah Aisyah, hadiyatan minna ilaiha wa ila jami azwaji Rasulillah. Suratul Fatihah. Hadirin sekalian, dari 1210 hadis, salah satunya hadis yang kita mau bedah pada malam hari ini, dan ini hadis Al-Mizanul Kubra, timbangan besar, agar supaya kita tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Kalau kita nggak tahu ini, kita bakalan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bisa kita terkena virus namanya Wahabi. Namanya apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Apaan? Wawasannya hanya, disingkatnya Wahabi. Gara-gara dikata begitu berubah nama Salafi. Dia juga ganti baju. Ganti baju. Tapi orangnya sama ya, sama. Kata Sayyidah Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Kata Nabi, siapa orangnya mengadakan hal baru di dalam Islam, sesuatu yang tidak ada dalil dari Islam, maka itu ditolak. Ditolak tuh namanya bid'ah. Kata Nabi, siapa orang yang mengadakan hal baru di dalam Islam yang tidak ada dalil dari Islam, maka itu ditolak. Namanya bid'ah. Sehingga saudara, apa pengertian bid'ah? Ada dua ulama menjadi rujukan bagi kita mengomentari bid'ah. Satu dari segi bahasa, dua dari segi maksud. Begitu. Saya singkat dua, karena dari berbagai ulama pun bakal mengerucut dua. Pertama, ulama besar madhab Syafi'i, gelarnya rajanya ulama sejagat, Sultanul Ulama. Ada rajanya wali, itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gelarnya Sultanul Aulia, rajanya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang gelarnya Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Itulah Imam Izzuddin
ibnu Abdissalam. Izzuddin ibnu Abdissalam. Beliau menyingkat dari seluruh hukum Islam. Dalam kaidah yang ada Pancasila, ada 5 sila kaidah Islam, disingkat jadi satu. Dalam kitabnya Qawaidul Ahkam Limasalihil Anam, ulama terkagum-kagum, ditanya apa aja balik-baliknya demi kepentinganmu. Seluruh hukum yang ada cuman satu, maslahat buat umat. Apa aja mau ditanya, jawabannya tuh. Ini luar biasa merumuskan. Imam Izzuddin ibn Abdissalam mengata bid'ah dari aspek bahasa. Apa itu bid'ah? Kata Imam Izzuddin ibn Abdissalam, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tuh, beliau tuh, malam yu'had fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, tidak dikenal, tidak ada pada zaman Nabi kayak begitu. Bila ini arti bid'ah, mengikuti beliau ini umum, karena dari bahasa tinjauannya. Karena bada'a itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah di antara asmanya Al-Badi', Badi'us samawati wal ardi, yang mencipta langit bumi tanpa contoh sebelumnya. Al-Badi', dari bada'ah. Itu bid'ah pun begitu, sesuatu yang belum ada. Ini secara bahasa. Bila ini arti bid'ah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, lalu ketika ada perbuatan itu bagaimana? Begitu kata Imam Izzuddin ketika ditanya. Bila ini, maka bila ada yang terjadi, balikin kepada hukum Islam yang ada. Lari kemana itu perkara baru itu? Bila mana dia larinya kepada qadiyah wajib, maka disebut bid'ah wajib. Bila mana larinya kepada qadiyah haram, maka disebut bid'ah haram. Ada disebut bid'ah sunat, ada disebut bid'ah makruh, ada disebut bid'ah mubah. Kenapa bisa begini? Karena melihat daripada bahasa bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Ini lebih umum tinjauannya. Sehingga seperti Quran, di zaman Nabi tidak ada baris, tidak ada titik. Di zaman Rasulullah, sampai Rasulullah wafat tuh, baris enggak ada, titik bak titik satu gitu kagak ada, tak titik dua di atas enggak ada. Ampe Abu Bakar, ampe Sayyidina Umar, ampe Sayyidina Utsman, ampe Sayyidina Ali, kagak ada. Ini namanya barang kagak ada di zaman Nabi. Begitu. Nah, cuman masalahnya ini ada titik nih, ada baris. Bagaimana? Ini wajib. Bid'ah wajib namanya, begitu. Setuju nggak saudara dibalikin Qur'annya kayak zaman Nabi? Kagak ada baris, kagak ada titik. Setuju nggak? Emang apa? Lah kagak bisa baca. Boro Arab gundul, Arab gondrong susah barisin, bener nggak? Begitu. Ini Izzuddin Abdissalam. Di ujung kitab Qawaidul Ahkam tuh bid'ah terbagi 5. Ada bid'ah namanya bid'ah wajib, ada namanya bid'ah sunnah, ada namanya bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah mubah. Yang kedua, nih biar kita faham, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyoroti bid'ah lebih spesifik, bukan tinjauan bahasa yang beliau pandang.
Apa bid'ah? Dan ini nih yang menarik. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bid'ah itu satu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Bid'ah itu satu perkara yang tidak ada dalil dari Nabi. Tidak ada dalil. Sehingga bila ini pembagian 5 lebih kecil, tidak ada yang namanya bid'ah dibagi-bagi. Karena bid'ah perkara yang kagak ada dalil dari Nabi. Artinya bila ada perkara baru punya payung hukum dari Rasulullah, ada dalil dari Nabi, maka perkara itu bukan bid'ah namanya, tapi namanya sunnah mustanbatoh. Bahasa gampangnya, ajaran Nabi yang tersirat. Begitu. Kalau menggunakan pendekatan Ibnu Rajab Al-Hambali, bila bid'ah adalah perkara yang tidak punya dalil dari agama, maka lawanan ini namanya sunnah mustanbatoh. Sehingga enggak ada tawar-menawar bid'ah. Bid'ah udah pasti haram aja. Satu dia, karena pendekatannya bukan pada umumnya bahasa kata bid'ah, tapi dalam terminologi lebih spesifik. Dari mana beliau mengatakan? Dari hadis ini, man akhdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Saya ambil contoh biar gampang. Hadis itu saudara ada zahir, ada batin. Begitu. Hadis. Ini tulisan begini biar gampang kita memahami ya. Begitu. Mudah-mudahan ini tuntas ini waktunya ini ya. Agar supaya bisa kelar. Tapi agak mundur dikit enggak apa-apa ya. Biar paham ya. Ini sebabnya sayang sebetulnya ngeri. Begitu. Tadi kita di perempatan sadar apa bingung ya tadi ya? Bingung, macet, bingung. Mau belok mana kita? Sampai belok-belok jalan Haji Basir tuh ke sana itu, Pondok Jagung itu. Karena enggak jalan-jalan juga. Sampai adzan maghrib masih di situ juga. Bagaimana kagak jalan-jalan ini? Jadi akhirnya saya nyari-nyari jalan juga. Oh kayaknya lewat Haji Basir. Sama juga kayaknya kayak kita juga lewat sini kayaknya. Jadi macet juga. Ya begitulah hidup. Begitu kita omelin kan jangan juga ya kan. Begitu. Jadi saudara, ada gambaran begini, papan proyek perumahan. Ada tulisan, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Ada dua pengertian. Yang tersurat, Anda nggak punya kepentingan, jangan masuk. Itu tersurat tuh. Tapi yang tersirat, Anda boleh masuk karena Anda punya kepentingan. Bener nggak? Bener nggak? Yang tidak berkepentingan dilarang, maknanya ada yang nggak ditulis tapi ada di bawahnya. Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk. Bener nggak? Tuh hadis begitu. Perhatiin di sini biar kita paham. Ini kaidah hebat. Biar kita nggak salah dan nggak gampang jadi orang hidup begini-begini. Biar kita duduk. Kata Nabi, siapa orangnya mengadakan hal baru di dalam agama kami, sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, tidak ada sumber dari agama, itulah bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara baru yang tidak ada payung hukum dari Islam. Itu namanya bid'ah. Tapi ada makna di baliknya. Siapa orang mengadakan hal baru tapi ada dalil dari Islam, maka itu tidak ditolak. Artinya bukan bid'ah. Tuh begitu. Pendekatan Ibnu Rajab lebih spesifik dibanding umum pendekatan bahasa. Itu begitu terkait bid'ah. Jadi perkara baru
yang tidak ada dalil namanya bid'ah. Tapi perkara baru yang ada dalil namanya bukan bid'ah, disebut sunnah mustanbatoh, ajaran Nabi yang tersirat. Sunnah mustanbatoh, bahasa saudara sering dengar ada kalimat bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah judulnya, isinya ajaran Nabi. Itu maksud bid'ah hasanah. Judulnya bid'ah, isinya ajaran Nabi, namanya bid'ah hasanah. Bila paham ini kita nggak gampang menjas. Bila paham ini kita nggak gampang nyalahin orang. Biar gampang kita ambil contoh. Ono ada teman kita dagang di Bintaro, nasi kucing. Itu baru. Zaman kakek nenek kita kagak ada yang kayak begitu-begitu tuh. Kagak ada. Baru nasi kucing. Apa ini nasi kucing? Cek dulu. Jangan langsung ente bilang haram. Entar dulu. Cek. Apa nasi kucing? Judul doang. Isinya mau nasi. Nasi. Dikit. Kayak saudara pelit banget ngasih kucing. Namanya disebut nasi. Jadi nasi kucing itu disebut, biar gampang nih, bid'ah hasanah. Apa tuh bid'ah hasanah? Judulnya baru, nyeleneh, isinya mah dari dulu sama, nasi juga. Maka nasi kucing haram? Ya kagak. Begitu, karena judul doang. Ada lagi muncul di Gopli nih, rame banget tuh di belokan tuh, sambal setan. Ini setan nih, bukan cabe sini, cabe. Jadi halal, judul isinya mau dari dulu cabe. Tuh namanya biar gampang. Saya ini berupaya menyederhanakan agar mudah dipahami. Bila saudara mengenal ada maulid, begitu. Ini Ibnu Rajab nih. Maulid Nabi, apa tuh maulid? Jangan. Nabi ngadain nggak? Bukan itu. Ada payung hukumnya nggak? Begitu pertanyaan yang benar. Ada payung hukumnya nggak? Apa itu maulid? Di dalamnya baca Quran, di dalamnya ada cerita, ada sejarah, membaca sejarah, di dalamnya ada sodako, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada pengajian. Semuanya ajaran Nabi, bukan? Ajaran Nabi. Tuh begitu saudara. Maka saudara nggak kata maulid sesat. Ini karena kagak ngerti. Dia dari judul nasi kucing haram. Apalagi hot dog, dia cari di Google, hot panas, dog anjing, haram. Bukan sosis daging sapi. Itu mau judul doang. Apalagi di Malang, rawon setan, begitu. Itu judul doang. Isinya ya rawon juga. Nah, begitulah saudara mengenal orang tahlilan, mengenal apa? Itu semuanya enggak itu. Apa sih orang tahlilan? Baca Quran buat almarhum. Bener enggak? Buat orang yang udah mati. Baca Quran buat orang yang udah mati. Yasin kan Quran. Quran bukan? Quran. Nabi pernah nggak baca Quran buat orang yang mati? Sering. Apalagi kalau sholat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Apa tuh Fatihah tuh? Quran. Buat siapa? Yang meninggal. Belum dikubur. Kita nggak ngomongin dikubur ama udah.
Ini nyawanya kagak ada, namanya orang mati. Itu Nabi baca Quran buat orang mati. Begitu. Nyampe, kalau kagak nyampe menuduh Nabi sia-sia. Kerjaan begitu, tuh namanya kagak ngerti. Begitu. Tuh namanya payung. Lah itu dia baca sholawat, baca tasbih la ilaha illallah, itu takbir keduanya tuh baca sholawat. Takbir keduanya itu baca sholawat juga. Nah itu sama. Takbir ketiga doa arwah, Allahumma gfirli warhamhu, sama tahlilan itu. Kenapa enggak dikerjakan dalam sholat? Kelamaan. Saudara mau baca la ilaha illallah 1000 lagi sholat jenazah. Nah di luar sholat ini sama. Nabi kerjakan juga, Allahumma gfirli warhamhu, nyampe lah. Kalau kagak nyampe berarti yang Nabi kerjakan sia-sia. Kita menuduh Nabi sia-sia. Anda yang salah, bukan Nabi. Anda nggak memahami konsep bid'ah. Karena bid'ah itu perkara yang tidak ada dalil dari agama. Itulah bid'ah. Tapi kalau masih ada dalil dari agama, maka tidak disebut bid'ah, namanya sunnah mustanbatah. Begitu. Jadi kalau ada perkara baru, cek di Quran dan hadis. Menyalahi enggak? Enggak. Itu namanya bid'ah hasanah. Menyalahi bid'ah sayyi'ah. Begitu. Itu cara memahaminya. Jadi kita enggak gampang-gampang. Ada orang ulang tahun, ya enggak apa-apa dia. Orang ulang tahun. Apa sih ulang tahun tuh? Syukur, dikasih panjang umur. Orang syukur. Syukur tuh ajaran Nabi bukan? Udah nggak apa-apa. Orang duit dia, yang ngajak makan dia juga sama temennya. Begitu mentang-mentang lu kagak diajak, udah kata bid'ah aja. Begitu gara-gara nggak diajak, ini namanya subjektif, sentimen namanya, bener nggak? Begitu. Jadi nggak gampang kita, nggak gampang, enggak. Di dalam menghukumi sesuatu, enggak sulit, enggak. Islam tuh kayaknya begitu, saudara. Apa aja dibalikin, martabak. Nggak ada martabak halal apa haram dalam Qur'annya. Cari aja bunyinya, al martabak halalun, kagak ada. Dalam hadis kalau nggak ada, cari komposisi isi. Isinya apa? Kacang halal, tepung halal, ini halal. Kumpulan barang halal sama dengan hal tuh. Begitulah cara memahami konsep Islam. Ini apa ini tahlilan? Silaturahim, menghibur orang wafat, orang sodako buat orang tuanya, orang baca Quran buat yang meninggal, orang baca tahlil buat yang meninggal, orang doain orang meninggal. Lah, ini semua cara Nabi. Boleh. Ulama tuh enggak kaku. Begitu, enggak kaku. Begitu, enggak kaku. Begitu. Maka ketika muncul pertanyaan, Nabi kerjain enggak? Begitu. Maka kita jawab, kalau ada orang nanya, Nabi kerjain enggak? Emang apa? Karena kalau Nabi enggak kerjain, yang enggak ada zaman Nabi namanya bid'ah. Kata dia, langsung kita jawab, muka lu muka bid'ah. Karena tidak ada muka model lu ini di zaman Nabi. Lu udah lahir belum zaman Nabi? Belum, muka bid'ah. Enggak begitu. Enggak dikit-dikit dikit-dikit bid'ah mulu. Dikit-dikit susah. Nanti kasihan orang-orang kampung patungan sapi betujuh. Ada enggak zaman sahabat pakai patungan tuh betujuh? Begitu. Nantinya enggak ada. Oh, bid'ah lagi. Neraka. Sian amat. Neraka mulu. Apalagi kotak amal Jumat. Ada nggak zaman Nabi itu ada kotak amal keliling-keliling? Kan pengurus masjid stres kalau dilarang. Bener nggak? Apa bid'ah aja mulu-mulu. Ini namanya nggak ngerti. Disebut Wahabi. Apaan? Apa Wahabi? Wawasannya hanya bid'ah. Oleh karena itu, saudara, kita harus pahami betul tentang hadis ini. Begitu, secara singkat begitu tuh. Begitu. Ini namanya teknis beragama. Kalau teknis jangan dikomentari. Prinsip yang harus dikomentari.
Ini saya dari rumah, dari Bintaro menuju kemari. Lewat mana? Jangan tanya. Lewat mana? Yang penting nyampe. Betul nggak? Itu namanya disebut teknis. Prinsipnya aja. Ini orang namanya pertemuan haji. Ada orang walimatus safar. Ada orang haflatut taudhi'. Ini judul. Isinya orang minta didoakan. Bukan mau ria-riaan. Orang minta didoakan mau berangkat haji biar selamat, minta doa daripada saudara-saudaranya. Begitu. Enggak, ini mau riak nih. Nabi ngarit, bukan, tapi ada payungnya, ada. Semuanya ada. Jadi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bagi kita bersama melihat perkara baru, lihat. Ada teman kita arisan RW. Tanya, ada nggak zaman Nabi arisan RW? Kagak ada. Maka yang arisan ini semuanya ahli neraka. Kan sian. Udah langsung jas saja. Apa sih arisan? Orang silaturahim agar supaya demen kumpul, dikasih tugas, suruh bawa duit lah dia, giliran untuk supaya orang ini pengikat silaturahim jadi datang. Kali aja nama saya keluar bisa kebeli kambing nih, begitu kata dia, bisa kebeli motor nih. Tuh ada pengen, tapi intinya silaturahim. Ya udah, jangan dibikin susah. Silaturahim ajaran Nabi. Nggak kemudian ini sesat, nanti kita sesat mulu. Mobil kagak ada zaman Nabi, ya udah jalan kaki, ente naik konta begitu. AC kagak ada zaman Nabi, handphone kagak ada zaman Nabi, bida aja semuanya. Lo haji jalan kaki, jadi susah. Apalagi baju alisan, ya kan, Almia, Atlas, jadi susah. Jadi yang kaya-kaya begini enggak kayak begitu. Kalau menghukumi bid'ah, ada nggak dalilnya dalam agama? Yang kayak begini ada, baik. Kalau ada, namanya bukan. Nah, kata Nabi, siapa yang ngadain hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, namun ada dalil dari agama, maka itu tidak ditolak. Itu tidak ditolak, bukan bid'ah. Tapi kalau yang nggak ada dalil, namanya yang nggak ada dalil namanya bukan bid'ah. Nanti kampus UI, ITB, lah kan nggak ada zaman Nabi kayak gitu-gitu ya, begitu. Ntar bid'ah, neraka lagi. Nggak apa-apa, orang menuntut ilmu, bagus. Deklasikal, nggak apa-apa, boleh orang menuntut ilmu. Begitu. Speaker nggak ada zaman Nabi. Ini speaker bid'ah, aspek anti speaker. Tapi handphone punya. Begitu. Kan bingung ya. Kan nggak ada juga zaman Nabi, kan sama-sama. Kagak ada, begitu. Ada orang nggak anti speaker, kan ada ya. Ada. Nggak ngerti nih. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Kata ulama maknanya man ahdasa fi amrina hadza ma huwa minhu falaysa birad. Falida kata Syekh Arsuddin Ahmad, kullu qaulin au fi'lin au halin syahida lahu syahidun minal kitabi awis sunnah khasan au amman walau lam yaf'alhu salaf falaysa bibid'ah bal hiya sunnatun mustanbatatun minan nususis syari'atil mutahharah. Setiap ucapan, perbuatan, acara yang dikerjakan oleh orang ada dalil dari Quran atau dari hadis, secara umum dalilnya atau secara khusus, biar orang dulu tidak pernah kerjakan, bukan bid'ah namanya. Kalau ada dalil, namanya sunnah mustanbatoh. Bahasa orang kampung bid'ah hasanah. Bid'ah judulnya, isinya hasanah, ajaran Nabi, begitu. Sunnah mustanbatoh, dari dalil-dalil yang terpercaya. Oleh karena itu
Kita jangan gampang-gampang menuduh orang bid'ah, menuduh orang syirik, menuduh orang kafir. Ini yang harus diingat oleh kita. Perkara yang paling pokok. Kata Nabi dalam hadis yang lain, "Idza qala ahadukum li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Bila mana Anda menuduh kepada temannya, ente syirik, ente kafir, ente keluar dari Islam, syirik, maka kata-kata tuduhan ini bakal berpulang antara kita yang nuduh dan yang dituduh. Bila yang dituduh itu ternyata tidak syirik, tidak keluar dari Islam, pastikan yang keluar dari Islam kita yang nuduh. Beresiko dikit-dikit sama orang syirik, kafir, syirik, kafir, syirik, kafir. Namanya kena penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat, tahayul bid'ah khurafat, TBC. Ini kagak ngerti. Kita jangan kayak begitu. Jangan dikit-dikit syirik gitu. Syirik yang kayak begitu. Ini namanya tidak benar. Rujukannya adalah hadis ini. Karena itu kalau pengen panjang nanti saja pertemuan-pertemuan datang. Tapi saya kira sekelumit ini kita sudah bisa menangkap pesan mulia dari hadis ini. Tidak boleh kita gampang main tuduh-tuduh bid'ah dulu sebelum kita mengecek ulang pada ajaran Quran dan hadis Rasulullah SAW. Segini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab.